selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali karena hari ini kita sampai di minggu terakhir bulan September. Wow, tahun 2020 kita sudah lalui 9 bulan. Tahun ini merupakan tahun yang istimewa. Biasanya di bulan ini kita sudah sibuk dengan rencana Natal, tapi kita masih harus berdiam diri di rumah, masih harus beribadah dari rumah dan juga belajar dari rumah. Kiranya itu tidak mengurangi sukacita kita semua. Nah, kita akan mulai kelas sekolah minggu kita hari ini. Dan pada hari ini kita sampai di pelajaran terakhir pada triwulan yang ketiga. Dengan judul, Aku Mau Setia. Nah, sebelum kita mulai kelas kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sampai pada detik ini, Engkau masih menyertai kami, memberi kami hidup, memberi kami sukacita, memberi kami berkat, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami dari rumah kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami mau memulai kelas sekolah minggu kami, biarlah itu menolong kami untuk belajar firman Tuhan bersama-sama dengan orang tua dan keluarga kami di rumah. Kau juga memberkati teman-teman kami yang juga belajar bersama-sama dengan kami di rumah masing-masing, supaya teman-teman kami juga boleh merasakan sukacita yang sama seperti yang boleh kami rasakan saat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita masih punya sukacita ya, bahwa dimanapun kita berada, kita akan selalu senang, karena ada Tuhan Yesus yang menolong kita. Kita akan menyanyikan satu lagu, Duduk Senang, Berjalan Pun Senang. Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lagi ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Kita berada, meskipun saat ini kita harus selalu ada di rumah, kita tetap bersukacita karena Yesus selalu menolong kita. Oke, ini Bu Moling akan membantu membacakannya dari Kolose pasal 4 ayat yang ke-14. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Filemon ayat yang ke-24 dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kita lanjutkan dengan 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai yang ke-18. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan menyimak cerita Alkitab kita pada
pagi hari ini dengan judul Aku Mau Setia. Dan dimanapun kita berada, kita tetap setia menjadi bagian gereja Tuhan. Karena kita semua adalah gereja. Aku gereja, kau pun gereja. Kita akan belajar menyanyikan lagu ini. Di seluruh dunia kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan juga bukan menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Sekali lagi kita nyanyikan. Sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan juga bukan menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Gereja adalah kita semua, dan biarlah kita tetap setia meskipun saat ini kita belajar dan beribadah dari rumah saja. Kita akan simak cerita Alkitab kita pada pagi hari ini. Dek, tadi kita sudah membaca apa yang menjadi bagian dari cerita Alkitab kita pada pagi hari ini. Nah, dalam bacaan kita tadi, kita menyimak ada satu nama yang sering disebut dalam firman Tuhan yang kita baca bersama-sama, yaitu satu nama Lukas. Nah, siapakah Lukas ini? Lukas itu adalah orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang setia, dan dia menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dia juga seorang dokter, tabib itu ya, pada zaman itu disebut tabib. Seperti tema kita, judul cerita Alkitab kita pada hari ini, kita belajar tentang satu kata yang terdiri dari 5 huruf. S, E, T, I, A. Setia. Ya, aku mau setia. Kita belajar tentang setia. Apakah itu setia? Nah, belajar dari Lukas ya. Pernah mendengar ya? Lukas ini kemudian menulis salah satu Injil, yaitu Injil Lukas. Nah, Dokter Lukas atau Tabib Lukas sebutan pada zaman itu ya. Dia seorang yang bisa menyembuhkan orang, tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan Lukas adalah menjadi salah satu teman pelayanan Rasul Paulus yang sangat setia. Dia selalu menemani Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus sedang banyak dipuja-puja orang, karena memang Rasul Paulus adalah orang yang hebat, tetapi dia juga menemani Rasul Paulus ketika Rasul Paulus sedang mengalami masa sukar, bahkan ketika Rasul Paulus ada di dalam penjara. Dia seorang yang tidak sombong, ya, tidak menganggap aku ini dokter loh, kamu harusnya menghormati aku. Enggak, Rasul Paulus tidak seperti itu. Dokter Lukas tidak seperti itu. Nah, ketika apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita belajar ya, Dokter Lukas seorang yang hebat, seorang yang pintar, seorang yang luar biasa, dipakai Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan akhirnya dia menyerahkan seluruh hidupnya, dan dia tetap setia meskipun dia harus meninggalkan semua yang dia miliki untuk melayani Tuhan, dan dia menuliskan semuanya dalam Injilnya. Nah, kesetiaan Lukas kepada Tuhan ini luar biasa. Kita bisa mengenang Lukas melalui kitab Injil Lukas. Nah, suratnya yang ditulisnya disebut Injil Lukas. Dan Rasul Paulus mengingatnya, menuliskannya dalam suratnya seperti yang kita baca dalam bacaan firman tadi ya.
Lukas bisa selalu berada bersama-sama dengan Rasul Paulus? Apakah kita bisa setia? Bahkan ketika kita mengalami masa sulit, saat ini kita sedang kesulitan, mau kemana-mana, dihimbau, dimohon oleh pemerintah untuk tidak pergi kalau tidak penting sekali, kalau tidak mendadak sekali, tidak darurat. Nah, kalau bisa ada di rumah saja, makanya sekolahnya dari rumah, ya. Untuk anak-anak juga bergerejanya dari rumah, beribadahnya dari rumah, belajar sekolah minggu seperti yang kita lakukan saat ini juga dari rumah saja. Itu menolong kita supaya kita juga tetap belajar setia meskipun kita tidak bisa saling bertemu, karena kita mau saling menjaga satu dengan yang lain. Tokoh kita hari ini seorang dokter, pasti dia tahu apa yang harus dilakukan ketika kita sedang mengalami masa pandemi seperti ini. Pasti dia juga akan menyarankan hal yang sama. Jadi mari kita menaati pemerintah kita dengan tetap berada di rumah, selalu mencuci tangan, pakai masker, dan juga menjaga jarak dengan orang lain. Bukan berarti kita jahat, tapi kita mau menolong diri kita sendiri untuk tidak tertular penyakit dan mengasihi orang lain supaya kita juga tidak menularkan penyakit. Masih lama ya, kita sudah mengalami pandemi ini sejak bulan Maret, bulan 3. Sekarang sudah bulan 9, sudah 6 bulan dan belum berakhir. Nah, Tuhan sedang mengajar kita untuk setia. Tuhan sedang mengajar kita untuk taat. Mari kita akan belajar untuk setia dan taat. Tetap membaca Alkitab setiap hari, tetap melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tetap bersukacita. Meskipun kita tidak bisa kemana-mana, kiranya cerita kita pada pagi hari ini boleh menolong kita menjadi anak-anak Tuhan yang hebat dan luar biasa. Kita hari ini belajar dari seorang tokoh yang bernama Lukas, seorang dokter yang hebat, tapi dia setia luar biasa menemani Rasul Paulus, baik dalam masa senang, ketika masa kejayaan, ketika Paulus banyak dicari orang karena mau belajar, ataupun dalam masa sukar ketika Rasul Paulus ada di dalam penjara. Nah, mari kita belajar untuk tetap setia. Meskipun saat ini kita harus terus ada di rumah saja, tapi biarlah kita tetap setia untuk belajar firman Tuhan. Ya, jangan lupakan untuk selalu membaca Alkitab setiap hari di rumah bersama orang tua. Kerjakan lembaran pelajaran muridnya dan hafalkan ayat hafalan kita minggu ini. Itu akan menolong kita untuk lebih mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Kita akan meresponi dan meyakini, berjanji sama Tuhan bahwa kita mau setia. Kita nyanyikan satu lagu, Setia Setialah, sebelum kita menutup kelas kita dalam doa. Tuhan memanggil kita kembali berkumpul bersama-sama dengannya di surga. Kita akan akhiri kelas kita pada pagi hari ini. Mari kita lipat tangan dan kita akan tutup mata, kita berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh belajar dari tokoh Lukas yang setia menemani Rasul Paulus dalam perjalanan pelayanannya, baik ketika Rasul Paulus mengalami masa senang, juga ketika Rasul Paulus mengalami masa sukar. Tolong kami Tuhan, seperti kami juga ingin belajar menjadi seperti Lukas yang tetap setia, supaya kami saat ini tetap setia. Saat ini kami sedang menghadapi masa sulit ketika kami harus berada di rumah saja, baik untuk beribadah, belajar Alkitab melalui kelas sekolah minggu, maupun belajar di sekolah. Engkau menolong kami Tuhan supaya kami tetap setia, kami tetap bersuka cita. Dan Engkau juga memberkati keluarga kami di rumah masing-masing, biarlah kami tetap boleh bersuka cita ketika orang tua kami bekerja. Engkau melindungi dan memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan, sehingga semua kebutuhan kami di dalam rumah boleh dicukupkan. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk teman-teman kami, terima kasih untuk guru-guru kami di sekolah, terima kasih untuk saudara-saudara kami di gereja. Engkau memberkati kami satu persatu. Berikan kesehatan, kekuatan, dan juga sukacita untuk tetap setia menjadi murid Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, sampai jumpa lagi di minggu depan dengan pelajaran baru ya, pelajaran 1 di triwulan yang keempat. Apakah itu? Kita tunggu minggu depan. Dadah!